Oke. Oke, sampai sini masih aman ya saya kira ya. Masih operasi biasa. Mungkin tinggal Anda PB kita ya. Seperti itu. Oke. Ini adalah ini yang B ya. Yang B. Oke, ada pertanyaan? Jadi, oke. Saya coba hapus dulu. Ini, saya rasa nggak ada pertanyaan. Untuk tutorial minggu ini nggak ada masalah ya. Saya kemarin, minggu-minggu yang lalu sempat masuk ya ke tutorial teman-teman dan saya rasa nggak ada masalah sih. Tapi kalau dari kalian sendiri ada masalah nggak? Sejauh ini masih aman, Bapak. Masih aman ya? Siap-siap. Oke lah. Semua saya lihat mahasiswanya proaktif ya di semua kelas, bahkan di semua kelas kalian yang saya kunjungi gitu ya. Pada proaktif nanya gitu ya. Jadi baguslah mereka juga banyak bertanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 3 itu nomor 3 kita mau menghitung A ditambah B transpos dan mau menghitung A transpos ditambah B transpos. Terus kita mau membandingkan keduanya. Seperti apa perbandingannya seperti itu ya. Jadi ya kita coba saja ya. A ditambah B itu sama dengan min 1, 2, 5, 1, 4, min 3, 0, min 1, 6. Kemudian A plus B transpos itu akan menjadi min 1, 1, 0, 2, 4, min 1, 5, min 3, 6. Ini ya. Transpos tinggal menukarkan baris dan kolomnya seperti itu ya. Secara runut jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Kemudian kita lihat ini A transpos itu sama dengan 21 min 2, 21 min 2, min 304, 4 min 57. Kemudian ada B transpos itu kita punya min 302, 54 min 3, dan 12 min 1. Tinggal kita jumlahkan saja ya. Itu akan menjadi min 1 bisa jadi karena dia ke bawah ya. Oke. Min 1, 1, 0, min 2, 4, itu 1 ya? 1, kemudian 5, 3, 6. Itu ada yang beda ya? Sebentar. Ini saya ada yang ini kenapa 21? Cuma beda di minus 3 doang, Pak. Minus 3-nya di mana? Yang bawah itu. Sama ini sih. Ini beda juga sih. Nah, ini kenapa nih ya? Bentar. Ini akan suka bingung. 21 min 2 ya. Min 304, 4 min 57. Min 302, 54 min 3, 12 min 1. Betul ya? Atau mungkin coba yang kita lihat yang ini ya. Penjumlahannya benar nggak? 1, 2, 5, 1, 4, min 3, 0. Oh ini 1 ya. Sorry ini 1. Ini 1. 6 ya. Kemudian ini kena min 3 benar ya. Ini min 3. Sorry.
min 5 tambah 2 min 3 ya. Dan ini 1 ya. Sorry. Ini 1. Oke. Jadi seperti itu ya. Mungkin kadang ya itulah menariknya matriks gitu ya. Kadang dengan orde yang cukup besar gitu ya. Padahal kita melakukan operasi biasa gitu ya. Jadinya ada yang misstep gitu ya di masing-masing elemen gitu kadang ya. Jadi encourage teman-teman lah buat apa namanya diperiksa ulang gitu ya. Jadi kan sebenarnya mau kita lihat di sini adalah yang mau kita omongkan adalah A ditambah B ketika kita transposkan itu akan sama dengan penjumlahan dari masing-masing transpose matriks gitu ya. Itu yang mau kita tekankan gitu. Nah, cara penekanannya ini adalah dengan memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh. Contohnya sudah ada gini ya. Nah, jadi untuk pembahasan modul kita matriks minggu ini ya, minggu ini yang jadi penekanan ke mahasiswa itu sebenarnya adalah membuktikan proposisi gitu ya, pernyataan itu menggunakan contoh. Seperti itu ya. Nanti akan di soal-soal tutorial berikutnya akan ketemu hal-hal seperti itu, membuktikan proposisi dengan menggunakan contoh. Seperti ini ya. Oke, ini yang nomor 3. Ada pertanyaan nggak? Oke, Masih aman, Pak. Ya, oke, masih aman ya. Kita coba lanjut. Nomor 4. Ini saya coba hapus. Ini sudah 3 nomor, matriksnya sama semua. Kalian kalau misalnya jadwal TOT-nya malam, keberatan nggak kira-kira? Kalau saya enggak, Pak. Enggak ya? Ya kemarin ada kepikiran opsi buat TOT malam sih, karena ngelihat teman dosen yang lain ada yang jadwalnya malam gitu ya. Tapi mungkin yang saya pikirkan kemarin malam itu jadwalnya teman-teman pada istirahat kali ya. Tapi kalau misalnya malam nggak apa-apa ya berarti ya. Oke, kalau malam saya coba jadwalin deh baik-baiknya bagaimana gitu ya. Karena sebenarnya untuk minggu depan saya rasa saya nggak bisa mungkin hari Jumat Sabtu ya. Jadi mungkin saya coba akalin karena kita ada 3 hari gitu ya, dan saya nggak bisa Jumat Sabtu, mungkin Selasa sama Rabu gitu ya. Biasanya untuk jadwal TOT minggu depan. Jadi mungkin saya coba atur gitu ya, kira-kira jadwal yang baik seperti apa gitu untuk minggu depan. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 adalah A suatu matriks ukuran 2x2. Tentukan syarat agar A dikurang 2A transpose sama dengan itu bukan 0 ya. Jadi jelaskan ke mahasiswa bukan skalar ya, bukan skalar 0 ya, tapi matriks 0. Matriks 0 itu adalah ya matriks dengan semua entry-nya 0 gitu ya. Jadi kita coba kemudian berikan contoh matriks yang memenuhi syarat tersebut. Oke. Jadi kita punya A dikurang 2A transpose sama dengan matriks 0. Tadi kita punya juga matriksnya berordo 2x2. Berarti kan sebenarnya yang dimaksud sama soal ini kan kita menuliskan contoh A2x2-nya seperti apa gitu ya. Jadi karena kebetulan A2x2, jadi kita bisa tuliskan saja PQRS atau ABCD gitu ya, mungkin seperti ini. Dan kemudian berarti kan A transposnya adalah apa? A transposnya P, R, QS. Kita kalikan 2, berarti 2P, 2R, 2Q, 2S. Kita lakukan pengurangan,
itu akan menjadi P min 2P min P ya. Min P. Kemudian Q min 2R. Kemudian R min 2Q. S min 2S min S. Itu semuanya intinya adalah 0 ya. Jadi masing-masing elemen pada baris dan kolom itu bernilai 0. Yang membuat kesimpulan kita adalah P sama dengan 0, S sama dengan 0 ya. Kemudian Q sama dengan 2R, R sama dengan 2Q. Nah kalau begini, bagaimana nih Q sama R-nya nih? Ya kan? Jadi kita coba substitusiin ya. R-nya kan sama dengan 2Q. Berarti Q sama dengan 4Q ya. Q sama dengan 4Q berarti min 3Q sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0. Gitu ya. Ketika kita masukkan ke, ya terserah masing-masingnya, kita dapatkan R sama dengan 0 juga. Jadi matriks satu-satunya matriks A yang memenuhi yaitu matriks 0 berarti. Ini ya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Oke, mungkin supaya challenging juga buat mahasiswa gitu ya. Mungkin bisa dinaikkan ordernya gitu ya untuk A-nya berorder 3x3 gitu ya. Mungkin bisa Anda coba 3x3 kalau misalnya masih ada waktu ketika kita sudah mengerjakan keseluruhan dari berapa soal sini kita punya? 16 soal gitu ya. Kalau misalnya masih ada waktu gitu ya. Kita bisa coba di-improve mungkin ya soalnya. Untuk hanya 3x3 seperti apa gitu. Oke, saya rasa aman untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Ini bisa dihapus aja Mas. Oke. Oke, nomor 5. Oh, ada contoh matriks lagi ya, nomor 5. Jadi nomor 5 itu kita punya 3 matriks ya. A, B, dan C. Mungkin penghitungannya mungkin agak banyak ya. Kita coba tuliskan A-nya itu adalah, ini begini. A sama dengan 2 min 3, 4. Kemudian 1, 0, 5. Kemudian min 2, 4, 7. Oke, di kosong. Kemudian ada B, min 3, 5, 1, 0, 4, 2, 2, min 3, min 1. Oke. Dan C itu adalah 0, min 1, 5. Kemudian min 2, 0, 2. Kemudian min 1, 0, min 3. Oke. Pertanyaannya adalah hitung nilai A, B, C, dan CBA. Jadi kita mau menghitung nilai A, B, C, dan CBA. Ya. Kita coba hitung ABC-nya. Nah, ABC ini cara menghitungnya mungkin ada 2 ya. Kita coba yang dari belakang aja kali ya. Kita menghitung nilai BC-nya terlebih dahulu. Nilai BC, mereka sudah dapat juga ya perkalian matriks, perkalian antara 2 matriks, berarti kita punya, bisa langsung aja kali. BC-nya berarti apa? Berarti kan kolom pertama kali baris pertama gitu ya, penjumlahan dotnya ya.
Berarti 0, min 10, min 1. Berarti min 11 ya. Gitu ya. 3, 0, berarti 3. Kemudian min 15, 10, berarti min 5, min 3, min 8. Kemudian ada untuk baris kedua berarti 0, min 8, min 2, min 10. 0 ya, di 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 8, min 6, berarti 2 ya. Kemudian lanjut, ini 0, 6, 1, 7, min 2, 0, ya, berarti min 2. Kemudian 10, min 6 itu berarti 4, 4 tambah 3, 7. Nggak ada yang miscalculation saya, nggak ada yang salah itu nih. Oke, lanjut. Berarti untuk ABC-nya kita kalikan ini ke sini ya. Berarti coba langsung. Min 22 tambah 30, 8 ya. 8 tambah 28, 36. Kemudian 6 ditambah 0, 6, 6 min 8, min 2. Ya. Kemudian ada min 16, min 16, min 6, min 22 ditambah 28, 6 ya. Saya ada salah ngitung nggak ya? Kayaknya tadi saya sempat ngitung deh. Oh ya, betul ya. Oke. Lanjut ya. Untuk yang baris kedua, min 11, 0, min 35. Min 11, 0, min 35, berarti min 46 ya. Min 46. Kemudian untuk baris kedua, kolom kedua, berarti 3, 0, 10. Ya, berarti 13 ya. 13. Kemudian ada min 8, 0, min 35. Berarti min 8 tambah 0, min 8, min 8 tambah min 35, min 43. Oke. Kemudian ada min 11 kali min 2 itu 22. 22 min 40, min 18, min 18 tambah 49, 49 ya. Ada 31. Kemudian ini agak banyak ya. Ini min 6, kemudian ada 0, ada min 14, min 20 ya. Min 20, kemudian 16 dikalikan 16 ditambah dengan 8, 24, 24 tambah 49, itu 73. Ya, ya ada banyak ya perhitungannya ya, jadi ya. Kalian bisa lakukan BC-nya dulu ya, BC. Kemudian BC dikalikan dengan A, itu bisa ya. Atau kita bisa lakukan perkalian AB-nya dulu ya. AB kemudian dikalikan dengan C gitu ya. Itu sama aja. Jadi ini bisa Anda lakukan juga ke mahasiswa ya. Jadi pembuktian bahwa A dikali BC gitu ya, itu akan sama dengan AB dikali C. Jadi Anda bisa tinggal buktikan saja gitu ya. Maksudnya meminta mahasiswa untuk membuktikan. Seperti itu ya, ABC-nya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini agak banyak sih perhitungannya. Tapi saya rasa masih aman ya. Masih aman, Pak. Ya, baik. Masih aman ya. Kita coba lanjut untuk yang CBA. Oke, CBA. Kita coba, sorry, yang dihapus yang
Coba kita hapus. Ya, yang tadi ya, serasa ide bagus untuk teman-teman asisten untuk coba tunjukkan ke mahasiswa, atau mungkin mahasiswanya yang mau proaktif membuktikan gitu ya, bahwa AB ketika kita mengalihkan AB dulu terhadap C itu sama dengan kebalik, sama dengan A dikalikan dengan BC-nya dulu. Nah, ini Anda bisa coba sebagai tambahan lah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke CBA berarti ya. Berarti CBA saya coba ke belakang, ya belakang aja ya, sama aja CBA. Kalau BA kita dapat apa? BA berarti sama dengan BA. Ini agak susah juga melihatnya. Saya coba tulis dulu ya, min 3, 51, 042, 2 min 3, min 1, kemudian dikalikan 2 min 3, 4, 10 min 5, min 2, 47. Saya coba cepat aja kali ya. Min 6 tambah 5, min 1, min 1, min 2, min 3, 9, 0, 4, 13, min 12, min 25, min 37, tambah 7, 30. 0, 4, min 4, 0, 0, 0, 8, 0, min 20, 14, min 6. 4 min 3, 4 min 3, 1, 1, 2, 3. Min 6, min 4. 8, 15. 8, 15, 23, 23 min 7. 16. Ini BA-nya. Kemudian CBA-nya adalah CBA, berarti CBA-nya adalah 0, min 15, min 2, 02, min 1, 03, min 3. Dikalikan min 3, 13, 30. Oke. Tadi kita minta bandingkan ya, ABC sama CBA ya. Tadi kita dapat ABC-nya adalah, saya coba tadi sudah hitung, 36, min 2, 6, min 4, min 6, 13, min 43, kemudian 31, min 20, 73. Oke, ini ABC kita ya. ABC kita. Oke, kita lanjut yang CBA, min 3, 13, 30, 0, 8, min 6, 3, min 10, 16. Saya coba cepat lagi aja. Itu berarti 15, ini minusnya. 15, kemudian 8, min 8, ini enggak kelihatan sih. Oke. Min 8, min 50, min 58, 6, 80. Oke. 6, 6, 12, min 26, min 20, min 60, 32. 3, min 9, min 13, 30, min 30, min 30, min 48. Ya, sebenarnya ketika dibandingkan nggak ada perbandingannya ya. Jadi memang semuanya ya sebenarnya kalau dari segi teorema juga, segi teori juga ya, ABC itu tidak sama dengan CBA ya. Tapi mungkin ada kasus-kasus di mana ada matriks-matriks yang menyebabkan ada terjadi kesamaan gitu ya, kesamaan antara ABC dan CBA.
Ya contohnya bisa aja kita bikin C-nya sama dengan B sama dengan A gitu ya. Atau mungkin bisa kita bikin C sama dengan B sama dengan identitas gitu ya. Untuk 3 kali 3 misalnya. Itu bisa. Kita dapat ABC sama dengan CBA. Seperti itu. Oke. Jadi perbandingannya untuk ketiga matriks di atas itu adalah tidak sama ya. CBA dan ABC. Itu. Masih aman ya. Masih aman saya rasa. Untuk perkalian 3 matriks. Kemudian soal berikutnya, sebentar. Oke, soal berikutnya kita punya tunjukkan bahwa amin B dikalikan C sama dengan AC min BC gitu ya. Kita mau tunjukkan bahwa A min B dikalikan C sama dengan AC dikurang BC. Jadi kan sebenarnya kan kalau misalnya dalam sifat ya sifat asosiatif ini ya. Jadi tinggal kalikan matriks C ke dalam A min B-nya gitu ya. Tetapi ini di sini kita mau membuktikan sifat ini menggunakan contoh. Lagi-lagi menggunakan contoh gitu ya. Jadi membuktikan suatu proposisi menggunakan contoh. Yang kita hitung di sini ada A min B, mau kita hitungnya sebelum dikalikan dengan C. Kemudian kita menghitung AC dan kita menghitung BC. Gitu ya. Oke, kita coba hitung A min B dulu. A min B akan sama dengan min 1, kemudian 2, 5, 1, 4, min 3. Sorry, ini bukan penjumlahan. Dikurang. Kalau dikurang berarti ini adalah 5, min 8, 3, 1, min 4, min 7, min 4, 7, 7, 8. Kemudian kita kalikan dengan C ya. Kita mau kalikan dengan C. C-nya adalah 0, min 1, 5, min 2, 0, 2, min 1, 0, min 3. Berarti sama dengan, saya cepat lagi aja berarti. 16 min 3, 13. Min 5. 25 min 16, 9. 9 min 9, 0. 0, 8 tambah 7, min 15. Kemudian min 1, kemudian 5, min 8, min 3. Min 3 tambah 21, 18. Oke. Kemudian ada min 14, min 8, min 22. Kemudian 4. Kemudian adalah min 20 ditambah 14 itu min 6. Min 6, min 24, min 30 ya. Oke. Ini adalah proses ketika kita melakukan A min B terlebih dahulu, kemudian kita kalikan C. Itu ya. Kemudian apa nih? Oke, kita coba hitung AC dulu ya. Kalau AC berarti apa? Oh, oke. Oke, kita coba hitung AC-nya. Itu ada 6 dikurang 4 berarti 2. Kemudian ada min 2 ya. Ya, min 2. Kemudian 10 dikurang 6, 4 dikurang 12. 4 dikurang 12 berarti min 8 ya. Kemudian ada min 5.
Kemudian ada di sini min 1. Kemudian di sini ada 5. 5 dikali 5 ditambah 15, 20. Berpsikopatik ini salah satu cirinya adalah dia Ada yang bocor sih. dengan sesuatu yang tampak dalam dirinya. Dan ketika dia memanipulasi itu, boleh di unmute dulu nggak? Di Indi. jadi kenapa kok berbeda? Kalau dari kajian negatifnya, psikopatologinya ini adalah ada. Saya mute dulu ya, Indi ya. Tapi semoga tidak ini kasusnya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Maaf tadi saya mute tadi ya si Indi itu. Kita lanjut. Tadi sama tadi. Oke, 6 dikali 6 ditambah 0 ditambah 14 berarti 20 ya. Kemudian ada min 10. Min 10 tambah 16, 6. 6 min 21 min 15. Min 2 ditambah 8, 6. 6 min 7 min 1. Saya ada yang salah hitung ya? Nah, kita coba BC dulu kali ya. BC itu sama dengan 0, min 10, min 11 berarti min 11 ya. Kemudian ada 3 di situ. Kemudian ada min 15 tambah 10, min 5. Min 5 ditambah min 3, min 8. Kemudian ada 0 ditambah min 8, min 2, min 10, 0, 8 min 6, 2. Kemudian 6 tambah 1, 7, min 2, 10, min 6 itu 4, 4 tambah 3, 7. Seperti ini ya. Kita coba cek pengurangan AC pengurangan dari AC terhadap BC. 2 min 11, 13. Min 2, min 3, min 5. Min 8, min 8, 0. Oke, ini mungkin agak miss ya. Min 5, min 10 harusnya 5 ya. Oke, mungkin coba kita ini ya, ini ya, kita coba lingkarin. Tidak ada yang salah. Oke, kita lanjut. Min 1, min 0, min 1. 20 min 2, 18. Ini saya salah lagi. 20 min 7 itu 13 ya. Mungkin kita lingkarin lagi. Yang salah. Nah, salah semua. Oke, ini salah semua ya. Ini coba ya, kita coba backtracking lagi ya. Apa yang salah? Oke, A min B 5 min 8 3 1 min 4 min 7 min 4 7 8. Kemudian C-nya 0 min 1 5 min 2 0 2 min 1 0 3. Kita kalikan ya. Kalau baris saya rasa nggak ada masalah ya. 16 min 3 min 5. 25 dikurang 16 9. 9 ditambah min 9 0. Oke, 0 tambah 8 tambah 7 15 ya. Betul 15 ya. Nah, min 1 betul. 5 min 8 5 min 8 min 3 betul 18 ya. Kemudian 0 min 14 min 8 min 22 4 min 20 min 20 tambah 14 min 6 min 24 min 30. Ini saya rasa nggak ada masalah sih di sini.
Kalau BC, coba BC. Saya rasa tadi BC-nya agak sini ya, agak mungkin agak miscalculation ya. Oh sorry ya, di sini 5, di sini 15, di sini 20 berarti ya. Betul ya? 5 dikali 1, 5 ditambah 15. 20 ya di sini ya. Coba kita hitung ulang lagi ya. Min 3 ditambah 0 min 10 min 13. Kemudian kebalik saya. Kok sorry. Menggunakan ini harusnya. 0, 0, 5 ini harusnya 5. Oke. Di sini 0. Terus di sini 5 plus 15 plus 15 20 ya. Kemudian 0 min 2. Ini kok saya ngaco ya? Ini bukan 20. Saya kayaknya ngalahin ke sini kali ya. Oke, 0 min 8 min 7. Berarti min 15 ya. Di situ 2. Di sini min 10 tambah 8 min 2. Min 2 min 21 min 23. Oh, kalau kayak gini sudah benar ya? Ya, berarti kayaknya itu min 1 deh, yang 0. yang mana nih? Iya, 0 di tengahnya itu, yang AC. Min 1. Min 1. Oke, terima kasih, betul ya, min 1. Karena oh ya betul ya, min 1. Oke, di sini min 1. Oke, min 1 ya. Oh ya betul. Ya betul. Oke. Sorry, kok itu sih? Yang AC ya. Ya. Oke. Min 1 ya. Min 1 kali 1. Oke. Nah, berarti udah pas ini ya. 5 min 10 15. Min 1 min 0 min 1. 20 kurang 2 18. Min 15 min 7 min 22. 2 min 24 min 23 min 7 min 30. Oke. Oke, cukup banyak ya. Cukup memakan waktu juga buat mahasiswa mengerjakan gitu ya untuk membuktikan 3 kali 3. Ya, gitu. Jadi seperti ini ya. Saya rasa aman. Mungkin coba diajak aja buat mereka untuk latihan ya. Jadi untuk 3 kali 3 itu cukup lumayan juga ya kalau misalnya kita lakukan pengoperasian perkalian dan digabung-gabung sama penjumlahan, digabung sama pengurangan gitu ya. Seperti itu. Oke, saya rasa masih aman. Kita coba lanjut ya. Oke, kita coba lanjut. Dan ini sebenarnya ketika untuk membuat mereka berlatih lagi gitu ya, ada beberapa proposisi yang bisa Anda gunakan gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar mungkin A min B dikali C itu AC min BC. Enggak ini ya. Mungkin coba beritahukan kepada mahasiswa ya proposisi lain gitu ya yang memang sudah terbukti di matriks, misalnya A dikali B tambah C misalnya sama dengan AB ditambah AC gitu ya. Atau yang seperti tadi ya, ketika Anda mengalihkan AB dikali C itu sama dengan A dikali BC. Nah, itu coba Anda beritahukan lah, maksudnya Anda coba kasih tahu ke mereka gitu ya, coba latihan-latihan yang menggunakan contoh seperti itu ya. Proposisi apa yang bisa kita buktikan.
Seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Kita coba hapus. Oke, nomor 7 itu adalah apa? Misalkan A adalah matriks berukuran 2 kali 3 dan B adalah matriks berukuran 3 kali 2. Oh, oke. Oke, berarti ini sebenarnya sama kayak tadi kan, pembuktian proposisi menggunakan contoh. Tapi contoh yang kita punya adalah contoh yang kita buat sendiri gitu ya. Jadi karena kita punya matriks A-nya berordo 2 kali 3, berukuran 2 kali 3. Berarti yang baris ada 2, yang kolom ada 3. Berarti kita bikin saja A11, A12, A13, 3 juga kelihatan. Kemudian A21, A22, A23. Ini ya. Kemudian B-nya berordo 3 kali 2. Ya. Sama dengan berarti 3 baris 2 kolom B11, B12, B21, B22, B31, B32. Oke. Tadi mau kita tunjukkan bahwa AB ditranspos itu akan sama dengan B transpos A transpos. Berarti ada 3. Ya, ada. Oke, kita coba A dikali B dulu. Berarti A kali B. Ya, mungkin coba dijelaskan lagi ke teman-teman mahasiswa ya. Tentang ordo gitu, tentang ukuran. Bagaimana ordo-ordo, ukuran-ukuran seperti apa yang menghasilkan perkalian antara kedua matriks itu terdefinisi gitu ya. Jadi kan nggak sembarangan ukuran yang menghasilkan perkalian matriks itu terdefinisi gitu ya. Tapi ada di soal selanjutnya sih, tapi nggak apa. Oke. Kita coba AB, berarti kita punya A11, A12, A13, A21, A22, A23. B11, B12, B21, B22, B31, B32. Ya, gini ya. Berarti itu akan sama dengan A11, B11 ditambah A12, B21 ditambah A13, B31. Mungkin agak panjang ya. Jadi kita coba di sini aja ya. Untuk yang baris ke-1 kolom kedua. A11, B12 ditambah A12, B22 ditambah A13, B32. Ini ya. Masih kelihatan ya untuk yang baris pertama kolom kedua. Kemudian ada untuk baris kedua kolom pertama ada A21, B11. Kemudian ada A22, B21 ditambah A23, B31. Kemudian untuk yang kolom kedua baris kedua A21 ditambah B12, ditambah A22 ditambah dikali B22 ditambah A23, B32. Ini ya. Mungkin agak rapat ya. Oke, kemudian yang mau kita hitung adalah B transpos dikali A transpos. Itu akan sama dengan baris jadi kolom, kolom jadi baris ya.
Jadi B transpos A transpos adalah B11, B21, B31, B12 ya. B12, B22, B32. Kemudian kita kalikan dengan A transpos. Berarti A11, A12, A13, A21, A22, A23. Kita cek per elemen aja ya, biar cepet aja. Ini A11, B11, A12, B21, A13, B31. Sama ya. Kemudian untuk yang baris kedua kolom pertama, mungkin ini A11, B12. Sorry, kok. Sebentar. Oh, ini kita belum transpos ya. Ini masih AB ya. Oke. Ini belum ditranspos. Jadi kalau ditranspos berarti yang ini yang bagian baris pertama kolom kedua akan jadi baris kedua kolom pertama, dan begitu juga sebaliknya ya. Jadi ketika kita mau mengecek perkalian antara baris kedua kolom pertama, berarti harusnya sama dengan yang ini ya. Harusnya. Jadi kita coba ya. A11 dikali B12, A12 dikali B22, A13 B32. Sama ya. Ya, sama. Kemudian kita mau mengecek baris pertama kolom kedua ya, baris pertama kolom kedua harusnya akan sama dengan yang ini ya, karena kita mentransposkan AB-nya nanti ya, transpos. Jadi kita coba B11 A21 ini ya, terus A22 B21, kemudian B31 A23 ini ya, berarti sama ya. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua B12 A21 ada ya, B22 A22, B32 A23. Jadi terbukti ya. Jadi kira-kira terbukti AB transpos sama dengan B transpos A transpos. Mungkin dalam penulisan agak panjang gitu ya, agak panjang. Jadi ya dipersiapkan aja ya untuk kertasnya atau monitor yang akan kalian pakai gitu ya. Dipersiapkan supaya perhitungannya pas atau cocok gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, masih aman ya. Saya rasa untuk nomor 1 sampai 7 masih aman. Kita lanjut nomor 8. Ini mungkin lebih ke secara ini ya, mungkin nggak ada perhitungan kali ya. Cuman mau memperdalam teori aja gitu ya. Teori tentang ukuran ya, ukuran atau ordo. Mungkin coba. Oke. Misalkan A adalah matriks berukuran 3 kali M dan B adalah matriks berukuran N kali kali 5. Tentukan nilai M dan N sehingga perkalian matriks berikut terdefinisi gitu ya. Berarti kita punya apa? A-nya itu adalah
berordo 3 kali N, kemudian B-nya adalah berordo N kali 5. Gitu ya. Supaya terdefinisikan ukuran dari bagian kolomnya si matriks di depan, di awal, di A ya, itu harus sama dengan ukuran baris di B, ya, di baris di B ya. Jadi supaya terdefinisi perkalian matriks ini AB, maka N harus sama dengan N, ya. Terserah mau N-nya 100 pun nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Jadi kemudian ketika kita sudah menentukan M dan N-nya, kira-kira hasilnya dari AB ini apa? Ya kayak teorema canceling tadi gitu ya, karena M-nya sama gitu ya, berarti kita punya 3 sama 5 gitu. Jadi nanti AB ya diharapkan bakal berordo berukuran 3 kali 5. Barisnya 3, kolomnya 5. Seperti itu ya. Oke, untuk yang B, BA, kita cek ya. BA itu, B-nya itu N kali 5, kemudian A-nya itu adalah 3 kali N. Nah, ini nggak bakal bisa ya, karena 5 nggak sama dengan 3 ya. Jadi perkalian BA mau berapapun N dan M-nya itu tidak akan terdefinisi gitu ya. Jadi yang perlu kita cek untuk masing-masing matriks adalah ketika kita dihadapkan dengan perkalian kedua matriks adalah untuk yang matriks awal adalah bagian kolom, berarti bagian belakangnya. Kemudian untuk yang A, untuk yang matriks yang belakang, itu kita cek bagian baris. Jadi ukuran yang depan 3. Jadi kalau misalnya ini tuh sama, maka matriks itu terdefinisi. Baliknya kalau misalnya nggak sama, berarti nggak terdefinisi. Seperti itu ya. Saya rasa masih aman. Atau ada pertanyaan? Oke, kita coba lanjut ya. Yang nomor 9 mungkin lebih dalam lagi kali ya. Soalnya kita punya perhitungan untuk matriks transpose ya. Jadi A-nya 3 kali 3, B-nya 4 kali 3, C-nya 3 kali 2, D-nya 4 kali 3. Nah, oke. Kalau ditranspos kan artinya apa? Kalau ditranspos berarti ukurannya juga terbalik ya. Ukurannya juga terbalik. Ini karena kebetulan hanya bagian D saja yang ada yang transpos. Berarti D transpos itu nanti akan berukuran 3 kali 4 ya. Seperti itu. Oke. Kita cek untuk B D transpos. B itu 4 kali 3. Kemudian D transpos itu adalah 3 kali 4. Nah, ini kira-kira nanti akan menghasilkan, karena sama ya, berarti terdefinisi ya. Terdefinisi. Oke. Ya, oke, silakan ya, Randy ya. Kita lanjut. Untuk saya mana tadi saya? Oke, untuk B-nya 4 kali 3, D transposnya 3 kali 4, berarti terdefinisi ya, karena ukuran kolom di B itu nilainya sama dengan ukuran baris di D, gitu ya. Jadi nanti harapannya D transpos itu akan berordo 4 kali 4. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, D transpos dikali A. D transpos itu 3 kali 4, kemudian A-nya itu adalah 3 kali 3. Nah, ini nggak bisa ya. Bagian kolom dari D transpos itu 4, bagian baris dari A itu 3. Jadi tidak sama ya. Tidak terdefinisi. Gitu ya. Oke, kita coba lanjut. Kita coba lanjut ACB ya. Tadi bebas ya, ACB Anda bisa lakukan ACB itu AC-nya dulu baru dikalikan dengan B, kemudian bisa juga CB-nya dulu baru dikalikan dengan A di depan ya.
Jadi kita coba yang pertama deh. Yang pertama. Kita kalikan AC ya. A-nya itu tadi 3 kali 3. 3 kali 3, C-nya adalah 3 kali 2. Ini kan berarti terdefinisi ya AC-nya. Jadi harapannya adalah kita memiliki AC nanti berordo 3 kali 2. Ya, saling cancel ya. Kemudian AC 3 kali 2 akan kita kalikan dengan B. B-nya adalah 4 kali 3. Nah, ini sayang sekali ya. B-nya 4 kali 3 berarti ACB tidak terdefinisi ya. Karena bagian AC itu kolomnya 2, B barisnya adalah 4. Berarti secara keseluruhan ACB itu tidak terdefinisi ya. Itu. Kemudian yang D. D-nya BCA. Kita coba yang ini ya, kita kalikan BC dulu, baru kita kalikan dengan A. Berarti B-nya itu 4 kali 3, kalikan C-nya 3 kali 2. Berarti harapannya kita punya BC itu berordo 4 kali 2. Yang kemudian akan kita kalikan dengan A berordo 3 kali 3 ya. Dan ini lagi-lagi nggak bisa ya. Bagian kolomnya 2, bagian barisnya 3. Gitu ya. Oke. Itu dia untuk yang penentuan ukuran ya. Jadi penentuan ukuran, penentuan keterdefinisian matriks, kita bisa lihat dari ukurannya saja seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Oke, nomor 10 saya rasa sama ya. Mungkin apa ya? Tidak mungkin karena ini adalah bentuknya bukan angka ya, tapi konstanta L kali P gitu misalnya. Jadi kita sudah tahu nih arahnya kemana nih. Pasti menentukan nilai L-nya, nilai P-nya gitu ya, nilai M-nya, nilai Q, nilai N, dan nilai R gitu ya. Seperti itu. Nah ini betul ya, apa yang dapat Anda simpulkan tentang nilai L, P, M, Q, N, R gitu ya. Jadi bagaimana nilai-nilai masing-masing konstanta jika perkalian matriksnya itu terdefinisi gitu ya. Jadi bagaimana? Kita coba bahas lagi ya. Sebenarnya ini caranya agak runut gitu ya, agak runut. Tapi kalau misalnya mau langsung dilihat juga nggak masalah gitu ya. Jadi maksud saya itu seperti ini. Ini kan runut nih, AC dulu dirunut baru ke B gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kalian lihat bisa dilihat seperti ini. A-nya tadi 3 kali 3, B-nya 4 kali 3. Ini kebalik. A3 kali 3, tadi kan ACB ya. Berarti C-nya 3 kali 2, kemudian B-nya 4 kali 3. Ya tinggal cek masing-masing pasangan ya. Ini 3 sama 3 sama nih. Gitu ya. Tapi kemudian yang tidak sama adalah 2 sama 4. Ini yang membuat keseluruhan matriks itu tidak terdefinisi. Saya rasa coba saya gunakan untuk nomor 10 ya. Untuk ACB. Untuk ACB kita punya A-nya itu adalah A-nya itu L dikali P. Kemudian C-nya itu adalah N dikali R. Kemudian B-nya adalah M kali Q. Nah, supaya terdefinisi gitu ya, berarti yang ini P harus sama dengan N, kemudian R harus sama dengan M ya. Jadi supaya matriks ACB-nya terdefinisi, maka P sama dengan N, dan R sama dengan M. Nah, kemudian kan kalau sama kan berarti saling cancel kan? Saling cancel gitu ya. Nah,
Jadi ukuran ABC yang kita punya, ACB yang kita punya, itu harapannya adalah tinggal sisa L dan Q. Jadi per ordo L dikali Q. Ini ya. Sorry, L dikali Q. Ini ada kali ya. Nah, oke. Kita coba yang C kali ya. Saya coba serahkan yang B sama B ke kalian kali ya. Kita coba yang C. Yang C itu berarti apa? B kuadrat berarti kita bisa tuliskan secara berjajar aja ya. B kuadrat berarti B. B-nya itu adalah M kali Q. Dikalikan dengan B lagi ya. Dikalikan B lagi. M dikali Q. Kemudian dikalikan C transpos. Nah kan C kita kan yang punya N kali R ya. Kita punya C-nya N kali R. Berarti C transpos kita adalah R dikali N. Gitu ya. Agar terdefinisi berarti kita perhatikan yang ini ya. Saling pasangan ya. Q harus sama dengan M. Kemudian kita harus perhatikan juga bahwa Q harus sama dengan R. Seperti itu ya. Bisa kita tuliskan Q sama dengan M dan Q sama dengan R. Seperti itu ya. Ini supaya B kuadrat C transpos kita terdefinisi. Sehingga dengan bertemu kondisi seperti ini, berarti kan kita bisa canceling nih. Artinya B kuadrat C transpos kita nanti akan memiliki ukuran B kuadrat C transpos akan memiliki ukuran M dikali N. Seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Masih aman ya? Jadi jangan dilupain, mungkin lebih ditekankan lagi aja di pasangan-pasangan ukurannya gitu ya. Yang depan itu kita perhatikan bagian kolom, yang belakang kita perhatikan bagian baris. Seperti itu. Kita coba lanjut nomor 11. Misalkan A adalah matriks berukuran 3 kali 3 ya. Tunjukkan bahwa I3 itu ini ya, I3 itu identitas ya. Identitas berukuran 3 kali 3. Berarti diagonal utamanya 1 ya. Ini matriks identitas 3 kali 3. Dan sifatnya tentu sifatnya ini ya, AI sama dengan perkalian matriks AI sama dengan IA sama dengan A ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Oke, tunjukkan bahwa perkalian antara A dikali identitas ditranspozkan itu sama dengan A transpos dikali I3 sama dengan I3 kali A transpos. Nah, untuk ini kan sebenarnya ya bisa Anda lakukan beberapa metode ya. Contohnya seperti ini. Kalau A dikali I3 kan, berarti kan A dikali I3 seperti yang tadi. Ini kan, berarti A dikali I3 adalah A transpos. Nah, A transpos itu sendiri adalah A transpos dikali I3 ya. Atau A transpos itu sendiri bisa juga I3 dikali A transpos. Gitu ya, untuk nomor 11. Tapi bisa juga mungkin dari mahasiswanya menggunakan konsep ini mungkin ya. AB transpos itu sama dengan B transpos A transpos. Nah, ini kan berarti kan apa? Nah, ketika kita menggunakan B-nya sama dengan matriks identitas, berarti A dikali identitas transpos sama dengan identitas transpos dikali A gitu ya, A transpos. Tapi kan identitas transpos kan identitas itu sendiri. Jadi identitas dikali A transpos. Ini mungkin pembuktian untuk ini sama dengan ini gitu ya. Menggunakan ini bisa. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kita coba lanjut. Nomor 12.
tunjukkan bahwa inverse dari matriks A adalah ini ya. Mungkin gambar mungkin kan ada dua metode ya, mungkin ada dua metode mungkin yang menjadi gambarannya mahasiswa mungkin menggunakan determinan gitu ya, determinan A-nya, terus inverse adalah sama dengan 1 per determinan bla bla gitu ya, A dikali dengan ya yang ditukar-tukar kemudian dikali minus gitu ya, gitu. Tapi karena kita sudah ditunjukkan sudah ada matriks A dan matriks A inverse-nya, berarti sebenarnya yang cukup kita buktikan adalah A dikalikan B itu apakah bernilai identitas, seperti itu ya. Jadi dan kebetulan ini pun adalah matriks 2 kali 2, saya rasa cukup simpel ya. Jadi kita coba saja, ini berarti 2, 1, 1, 1 dikali 1 min 1 min 1, 2. Berarti hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Berarti ini identitas ya. Berarti adalah benar ya bahwa B ini adalah inverse dari A. Ya cukup simpel ya. Jadi ini saya rasa aman. Kalau misalnya nanti mahasiswa membuktikannya dengan determinan, nggak masalah. Tapi coba di encourage ke teman-teman menggunakan yang ini ya. Karena kita sudah tersedia gitu, sudah tersedia A inverse-nya gitu ya dalam bentuk B. Jadi yang cukup kita buktikan adalah perkalian keduanya apakah matriks identitas atau enggak, seperti itu. Itu ya. Oke, nomor 13-14 itu kita cari inverse ya, jika ada. Jadi metode yang sudah didapat oleh mahasiswa adalah mencari determinan ya, mencari determinan A. Kalau misalnya determinan A-nya determinan A-nya itu adalah sama dengan 0, berarti mereka diharapkan bisa menyimpulkan bahwa A-nya tidak memiliki inverse, gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak sama dengan 0, berarti dia memiliki inverse ya. Seperti itu. Jadi karena kebetulan kita punya 2 kali 2, determinannya masih mudah ya untuk 2 kali 2. Berarti ketika kita punya matriks A-nya adalah A, B, C, D, maka determinannya adalah AD dikurang BC. Gitu ya. Jadi kita coba untuk yang matriks A. Matriks A itu adalah determinannya min 2 kali 3 min 6 dikurang min 3 kali min 2 berarti 0 ya. Berarti ketika determinan A-nya 0 berarti dia tidak memiliki inverse ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang B, kita punya determinan determinan B sama dengan 4 dikurang 6. Berarti sama dengan min 2 ya. Artinya inverse dari B adalah determinan determinan B 1 per min 2 tadi ya. Dari min 2 determinan matriks B kita tukarkan ya. 2, kita tukarkan kemudian yang mana ditukar ya? Ya betul, ditukar. Kemudian diberikan minus 32. Ini saya nggak kebalik kan ya? Ya betul. Oke. Jadi ini inverse kita ya. Jadi kalau misalnya mau diselesaikan berarti ini adalah min 1, min 3 per 2, min 1. Seperti itu ya.
Oke, ada pertanyaan di sini? Masih aman ya? Soalnya masih 2x2 sih. Atau ini soal nomor 15-16 begitu ya metodenya. Atau mungkin 13-14 ini nggak pakai metode determinan. Oh, oke. Saya rasa mungkin itu untuk 15-16 kali ya. Kita menentukan determinan matriks gitu ya untuk 15-16. Berarti dia non invertible. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti dia invertible. Itu saya serahkan ke kalian 15-16 ya. Tapi kayaknya nomor 13-14 ini metodenya seperti ini deh. Berarti kan kita punya A sama dengan min 2, 2, min 3, 3. Saya rasa mungkin misalkan suatu matriks lain gitu ya, matriks A aksen gitu misalnya, A aksen sama dengan apa? A11, A12, A13, A21, A22 gitu ya. Yang kemudian harapannya adalah A dikali A aksen itu sama dengan identitas. Jadi ketika kita kalikan min 2, 2 min 3, 3 itu dikalikan dengan A11, A12, A21, A22 itu sama dengan 1001. Ini ya. Dan harapannya kita bisa menemukan nilai dari A11, A12, A21, A22. Oke, kita coba ya. Berarti min 2 A11 ditambah 2 A21 sama dengan 1. Kemudian min 3A11 ditambah 3A21 sama dengan 0. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nih bahwa kita punya A11 min A21 sama dengan min setengah. Min setengah. Sedangkan dari yang kedua A11 min A21 sama dengan min sepertiga. Nah, ini kan berarti kan yang menyebabkan dia tidak ada nilai ya, A11, A12 ini berarti kan A11 sama dengan A11 min A21 sama dengan min setengah sama dengan min sepertiga, kan itu kan sesuatu yang tidak mungkin kan ya. Jadi ini adalah kita tidak dapat memperoleh A11 dan A21-nya gitu ya. Yang sehingga kesimpulan kita adalah tidak ada inverse bagi si matriks A. Ini adalah cara lain ya, cara lain yaitu dengan memberikan contoh si calon inverse-nya A, yaitu karena tadi kita punya 2x2 ya, berarti kita bisa menggunakan contoh seperti ini. Berlaku juga nomor 14 ya, jadi saya rasa Anda bisa coba deh. Ini saya rasa bisa dikenalkan bisa diajarkan kepada mahasiswa gitu ya, cara lain untuk menentukan inverse dari suatu matriks gitu ya. Jadi nantinya lebih ke sistem persamaan linear nantinya. Saya rasa itu kalau misalnya ada cara lain selain dalam menentukan determinan matriks dan kemudian menentukan inverse dari matriks tersebut melalui determinan. Seperti itu. Oke, saya serahkan ke kalian ya untuk yang nomor 14. Kemudian nomor 15-16 juga saya rasa saya serahkan ke kalian ya. Ini kalau yang saya lihat sih yang A itu determinannya enggak 0 ya, secara sepintas. Kemudian yang B 0 ya. Min 3 min 2 6. 6 min 6 kosong ya. Determinan B sama dengan. Nah, mungkin langsung saja di state bahwa dia tidak invertible. Dia tidak invertible, dan ini invertible. Tapi harus dicari ya. Karena ini kebetulan 2x2 bisa dicari. Oke, saya rasa itu untuk keseluruhan. Kira-kira ada pertanyaan mungkin? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan.
Ini kan Pak, kalau saya lihat-lihat kan ada 16 soal gitu Pak, dan pembahasannya itu juga untuk pembuktian itu kan membutuhkan banyak waktu Bapak. Ya. Itu kan takutnya nggak melebihi waktu yang tutor kita Pak 100 menit. Itu Pak, misalnya lebih 100 menit gitu Pak. Itu Oh, kalau kita kasih tugas gimana Pak? Bisa nggak Pak kita kasih tugas untuk teman-teman TP Pak? oke. Ya, ini saya sudah bahas sama Bu Ciko juga ya. Jadi harapannya, saya sudah bilang kemarin ya, harapannya sih betul ya, betul kalau misalnya Anda mau berikan tugas ke mereka, kalau misalnya jaga-jaga, kalau misalnya ketika Anda tutorial itu tidak selesai, tidak habis gitu ya 100 menit dalam 16 soal. Nggak apa-apa, kasih soal ke mereka ya, kasih sisa soal tutorial ke mereka. Tapi mungkin mohon bantuannya juga ya ke teman-teman tutorial ketika kalian memberikan tugas ke mereka, kalian juga yang nilai gitu ya. Jadi ini minta bantuan ya untuk para asisten. Nanti mungkin siapa tahu dari saya belum bahas soal tugas secara keseluruhan kelas TPB 1 sampai 5 dan 58. Tugas mandiri itu saya belum coba bahas lagi ya, karena Bu Ciko itu hanya memberikan semacam worksheet gitu ya, semacam worksheet kepada mahasiswa, terus kemudian mereka kerjakan dan mereka kumpulkan ke GCR gitu ya. Saya rasa asisten belum masuk ke GCR ya. Nanti saya coba tanya deh ke Bu Ciko. Dan Bu Ciko pun sebenarnya minta bantuan juga ke saya dan ke teman-teman gitu ya, untuk kalau bisa Pak dikoreksi itu worksheet-nya gitu ya, untuk mungkin nambah-nambah nilai gitu ya buat mahasiswanya untuk persiapan ini. Itu apa namanya? Ya, yang itu tadi ya, kalau misalnya memang Anda dirasa tidak cukup untuk mengerjakan untuk membahas semuanya, coba kasih tugas ya, kasih tugas ke mereka, selesaikan tutorialnya. Dan mungkin begini ya, mungkin yang seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, dicoba-coba aja dipilih kira-kira soal-soal mana saja yang sekiranya satu tipe lah, mungkin contohnya seperti ini, yang nomor mana ya? 8 sama 9 kali ya? 8 sama 9 kan setipe tuh. Jadi mungkin bisa diprioritaskan mana yang tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu ya. Terus kemudian Anda ajarkan, misalnya kalau menurut saya mungkin 9 mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan 8 gitu ya. Jadi saya coba ajarkan ke mereka nomor 9 gitu ya. 8 coba di-skip gitu. Jaga-jaga kalau misalnya 16 soal itu tidak terselesaikan dalam waktu 100 menit. Jadi nomor 9 saya ajarkan. Kemudian 8 mungkin betul jadi tugas gitu ya, jadi tugas kemudian kita dikumpulkan gitu kan. Ya bisa dipilih gitu kan. Terus kemudian contoh nih, ini kan untuk soal 15-16 tentukan determinan matriks gitu ya, untuk menentukan apakah matriks invertible atau tidak. Nah, Anda bisa pilih satu soal aja di situ, misalnya 15 saja atau 16 saja, atau mungkin ya contoh-contoh yang lain untuk yang matriks C seperti apa misalnya gitu ya. Misalnya contoh-contoh lain yang Anda bisa jelaskan lah seperti itu. Dan kemudian sisa soal yang tidak selesai bisa Anda jadikan tugas ke anak-anak. Dan itu ya mohon bantuan sekali lagi ya untuk diperiksa seperti itu. Saya rasa nggak banyak ya. Ada berapa sih satu kelas? Saya kemarin ngitung-ngitung pas masuk kelasnya Alfiandri, kemarin masuk kelas ada 35 kalau nggak salah. Terus kemarin masuk ke kelasnya Stefani juga ada 32. Masuk ke kelasnya Lawrence kemarin, pokoknya sekitar 30-an lah. Sekitar 30-an kalian semua gitu ya, masing-masing kelas. Jadi saya rasa mungkin tidak terlalu banyak mungkin ya untuk 30 mahasiswa ya. Jadi begitu kira-kira. Ini Alfiandri tadi ya. Iya Bapak, baik Ya. Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Itu mungkin atau mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengaplikasikan seperti itu ya, yang belum selesai kita Anda berikan tugas ke mereka untuk menyelesaikan tutorial, mungkin ada?
Izin masuk, Pak. Ya, boleh, silakan. Kalau saya soal yang belum selesaikan itu kita bahas bareng-bareng di grup, Pak, diskusi. Oh iya, itu boleh juga sih. Iya, boleh, boleh. Karena kalian ada grup ya, ada grup, jadi bisa didiskusikan di luar jam tutorial kali ya, jam tutorial. Jikalau misalnya ada mahasiswa yang bertanya di kelas, maksudnya bertanya di luar jam tutorial itu diperbolehkan juga. Itu salah satu metode yang bagus juga ya. Bertanya di luar jam tutorial, jam kelas di grup WhatsApp gitu ya. Masing-masing ada grup WhatsApp kan ya? Ada, Pak. Ya, ada. Oke. Ya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Metode. Karena saya lihat kemarin ada ini ya, ada enggak ya? Saya kemarin kayaknya pernah sempat ngelihat ada dari kalian yang nyoba presentasiin satu mahasiswa presentasiin gitu satu soal gitu. Saya lupa sih siapa ya. Ada nggak ya yang metode yang seperti itu pada saat tutorial? Jadi ada misalnya pada saat kalian menjelaskan satu soal, kemudian di sela-sela soal berikutnya meminta mahasiswa untuk menjelaskan atau mempresentasikan gitu. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya. Itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya kan artinya sepenuhnya 100 menit itu adalah waktunya kalian untuk menjelaskan soal tutorial ya, seperti itu. Dan pun saya juga pada saat Anda menjelaskan tutorial, itu tadi yang saya jelaskan pada awal-awal TOT kita tadi ya, ada banyak mahasiswa yang proaktif gitu ya, dan saya juga senang melihatnya. Ya, kira-kira seperti itulah. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan mungkin terkait perjalanan tutorial kita ini. Kita udah 3 kali tutorial ya, jadi mungkin ada keluhan mungkin atau ada masalah mungkin. Ya, oke. Mungkin tidak ada ya. Saya mau coba yang ngomongin yang tadi sih mungkin untuk hari ini kan saya lihat sebenarnya cuman 4 tutor ya yang masuk ya, tadi mungkin sama beberapa juga yang masuk dan keluar lagi. Jadi mungkin sebenarnya agak susah juga gitu ya kita menentukan jadwal TOT kita ya. Tadi saya juga lupa untuk merecord ya, jadi record di soal nomor 2 kalau nggak salah. Dan ya itu ya, jadi rencana saya sebenarnya nggak ada jadwal yang tetap ya. Saya usahakan untuk jadwalnya berubah-ubah itu untuk supaya kalian bisa masuklah ke salah satunya. Kalau misalnya saya bikin tetap kan nanti takutnya ada tutor yang nggak bisa masuk terus gitu kan, dan itu kan sangat disayangkan sekali sebenarnya. Jadi saya coba bikin berubah-ubah dan saya harapkan tidak ada masalah buat kalian ya. Dan pun saya juga memaklumi kalau misalnya Anda tidak bisa hadir di jadwal yang saya tentukan untuk minggu itu gitu ya. Jadi tidak apa-apa, dan pun saya juga akan merekam setiap kali kita TOT untuk Anda juga bisa pelajari dari hasil recording seperti itu. Oke, kira-kira ada lagi mungkin? Oke lah, kalau gitu. Kalau tidak ada, saya rasa untuk TOT kita hari ini, siang ini cukup sekian ya. Jangan lupa ya, minggu depan kita cuma 3 kali masuk ya. 3 kali masuk, jadi coba dihubungi di kontak mahasiswa kalau yang terutama yang hari Kamis ya.
Dan pun mungkin siapa tahu mahasiswa kita ada yang mengontak kalian gitu ya, kalau mereka juga ada perubahan jadwal kuliah ya, karena kan Senin Kamis kan siapa tahu mereka kuliah, terus ada dosennya mereka yang meminta untuk kuliah jam segini, jam segitu gitu ya. Jadi walaupun kalian kalian tutorialnya bukan hari Senin dan Kamis, tapi coba tanyakan ke mereka ya, kira-kira ada perubahan jadwal mata kuliah yang bentrokan dengan jadwal tutorial kalian nggak? Seperti itu ya. Jadi coba dipastikan lagi ke mahasiswanya, karena kebetulan minggu depan 2 hari libur, jadi 3 hari kuliah itu saya rasa cukup sedikit ya untuk dalam 1 minggu, seperti itu. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, saya rasa itu saja. Semangat ya buat tutorialnya untuk minggu depan. Saya harapkan semoga untuk TOT hari ini ada manfaatnya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih buat kedatangan teman-teman tutorial dan selamat siang. Saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya